nama saya Mas Riyadi, tapi saya sering menggunakan nama Mas Riyadi Sambo. Sambo itu marga sebenarnya dari Aceh Singkil. Bapak saya itu suku Singkil dari Aceh Singkil, sedangkan ibu saya itu dari Merdu, Pidijaya kalau sekarang. Kemudian mereka menikah dan merantau ke Kutacane. Jadi nama Mas Riyadi itu konon katanya dulu, kata ibu saya ini, ada tokoh yang namanya Mas Riyadi di Kutacane. Tokoh ini anak orang miskin yang kemudian sukses. Jenderal gitulah kalau nggak salah ingat saya. Nah, ibu saya berharap, dan beberapa teman saya tuh namanya Mas Riyadi juga gitu, berharap dia agar anaknya tuh sukses lah, sesukses Mas Riyadi yang sesungguhnya ini. Itu riwayat pemberian namanya. Keluarga saya tuh, saya lahir dari keluarga yang miskin sebenarnya. Miskin itu. Bapak saya tuh kerjaannya tuh ya jualan gitu dulu, bangkrut kemudian terusnya jadi petani. Ibu saya tuh ibu rumah tangga awalnya, terus jadi petani juga. Saya dibesarkan di dua kota sebenarnya, di Aceh Tenggara dengan Aceh Utara. Kalau di Aceh Utara itu nama resminya itu Desa Serdang, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara. Jadi kita tuh ya miskin lah, saking miskinnya itu makan tuh susah, gitulah kira-kira. Tidurnya rumahnya kecil gitu, rumahnya tuh ya mungkin segede ini kali, segede ruangan ini gitu. Saya SD itu di Pirak Timu itu. Saya lupa nama SD berapa belas gitu SD itu sekarang. Kalau dulu itu namanya SD Negeri Blangsiren. Gak bandel-bandel kali lah saya. Berantem sesekali biasalah, kan? Yang saya ingat tuh mama bapak saya tuh sering marah karena kami sering, ini namanya anak-anak kan, apa namanya tuh bahasa Indonesianya, pik, nangkap ikan di paya-paya itu. Nah itulah pokoknya. Kan pulang sekolah gitu buka baju kan, nggak pakai kolor, langsung tuh nangkap ikan. Si itu kena marah tuh. Itulah, sebandel-bandel gitulah kira-kira. SMP itu saya SMP 1 Matangkuli namanya. Sampai sekarang masih itu namanya. Jauh itu, kalau dari Pirak Timu itu 1 jam kalau naik sepeda. Terus ekstrakurikuler enggak lah, saya main bola voli nggak pandai. Kan olahraga paling top itu kan bola voli sama sepak bola kan. Sepak bola kita fisik kecil zaman dulu, nggak mungkin juga ikut Popda ya kalau sekarang ya, pekan olahraga pelajar itu. Saya tuh lompat jauh, Pik. Dan lompat jauh palingan ikutnya. Itu udah paling top itu. Selebihnya nggak ada. OSIS juga nggak ikut OSIS waktu itu. Gitu sih. Nah, SMA udah rada keren sedikit. Nah, SMA tuh saya udah ketua OSIS. Saya SMA-nya itu SMK 1 Kutacane. Sampai sekarang namanya masih itu. SMK 1 Kutacane. Kayak SMK 1 Banda Aceh lah. Keren lah udah. Jadi ketua OSIS, nah, 1 periode gitu kan. Kegiatan, saya belajar komputer tuh di situ awalnya, karena anak SMK kan harus bisa ngetik dan komputer kan. Itu sih, itunya, organisasinya. Oh, saya ini juga waktu itu. Saya tuh gitu-gitu SMK udah ketua pelajar Islam Indonesia, PII Aceh Tenggara. Nah, ini konyol ini kalau kuliah. Ini era konyol. Karena saya tuh daftar 2 jurusan.
soshum ya kalau sekarang istilahnya. Satu ekonomi manajemen, kedua ilmu administrasi negara. Daftarnya SBMPTN. Kalau dulu namanya SPMB. Dua-dua nggak lulus. Nah ini kacau ya. Waktu itu saya kan di Malikussaleh, Universitas Malikussaleh, dibuka jurusan baru ilmu komunikasi. Dibikinlah yang nggak lulus ini lulus cadangan. Mana ada cerita lulus cadangan? Orang kita nggak daftar. Itu pengumumannya pun diskriminatif itu. Yang lulus SPMB ini pengumumannya di depan sana, kita di belakang tuh jauh. Tapi waktu itu kan masih era-era perang-perang kan. Daripada nggak kuliah di kampung kan susah juga kan, perang tiap hari kan. Mending lah kuliah. Jadi kuliah di komunikasi itu kecelakaan itu. Gitu sih. Nggak ada sih. Saya cita-citanya tuh pingin jadi orang kaya. Yang lain nggak. Nah, aja. Gitu aja. Oh, belum selesai S1 malah saya udah kerja. Saya tuh kalau di wartawan itu kan dulu di Serambi itu ada tabloid Kontras namanya. Saya tuh sebelum tamat tuh udah kerja di Kontras. Begitu besok wisuda, hari ini tuh saya masuk Serambi, Harian Serambi Indonesia untuk Lok Semawe. Jadi saya kan ditelepon tuh sama Pak Bur, sampai sekarang masih ada Pak Bur, sekretaris redaksi. Mas besok masuk Serambi ya, kita Kontras mau kita tutup katanya. Oh jangan besok, lusa aja kayak mana Pak Bur? Kenapa gitu? Katanya. Besok mau wisuda ini. Oh ya udahlah ya. Jadi saya pilihan sih, ya pilihan. Saya tuh kepingin kerja di Serambi dulu, kesampaian. Walau terakhir 4 tahun mundur. Oh dulu saya tuh udah ngajar, asisten dosen ya sebutannya. S1 sebenarnya, tapi udah ngajar di kampus di ilmu komunikasi. Ya sampai sekarang. Itu aja sih aktivitasnya, lain enggak. Saya tuh suka agak menghayal dikit. Kan anak komunikasi nih ceritanya, walau kecelakaan kan. Kan anak komunikasi itu bagusnya kan dia kerja di bidang dia. Salah satunya itu jadi wartawan. Wartawan sudah nih. Terus kalau komisioner kan KPI lah yang paling relevan dengan komunikasi kan, penyiaran. Mikirnya ya udahlah, biar di kurikulum vitae itu ada KPI gitu. Nah itu aja, sesederhana itu mikirnya waktu itu. Daftarlah. Nah gitu sih. Dan ini agak panjang ini pertanyaan ini. Beberapa hal saya nggak setuju dengan sistem penyiaran kita, secara pribadi ya, bukan secara lembaga KPI, secara pendapat pribadi saya. Contoh saya nggak setuju itu gini, aturan untuk televisi itu kan sama antara TV tua yang sudah kaya raya dengan TV baru. Itu nggak fair menurut saya. Harusnya tuh ada pembeda antara TV yang udah kaya raya ini dengan TV baru. TV baru tentu kan dia harus investasi, baru merintis, dan kan mahal biayanya. Itu sudah nggak fair itu. Nah, tapi ada saya pikir tuh ini harus dibedakan ke depan. Yang baru aturannya A, B, C gitu. Yang lama aturannya ringan sedikit dibanding yang baru. Sehingga industri ini tumbuh gitu. TV-TV baru kita muncul. Kalau TV-TV dan industrinya tumbuh, berarti kan lapangan kerja tumbuh. Sehingga pengangguran kita terurai lah di sektor penyiaran. Gitu sih, salah satu saya yang beda pendapat saya. Gitu. Dah. Saya bayangkan penyiaran di Aceh itu kalau bisa kayak Singapura tuh. Iya kan? Gimana tuh? Misalnya gini, remote TV itu sama penomoran televisi itu
dibikin 1 kan sampai 10 tuh kan, kalau remote kan 1 sampai 9 dan 0. 190 itu edukasi gitu. Nggak boleh hiburan di situ, di channel itu. Sehingga anak-anak kalau salah tekan-tekan nomor pun dia tuh masih tayangannya seusia dia gitu, seusia pendidikan, seusia anak. Itu bagusnya gitu. Yang kedua tuh bagusnya pemerintah kita, pemerintah Aceh itu memberi stimulus untuk industri penyiaran. Misalnya dibuat kanun soal penyiaran, tapi harus dijamin duitnya. Banyak aturan kita itu kacau karena nggak ada jaminan duit. Ngatur aja, duitnya nggak ada. Nah ini kacau kan. Bagusnya itu misalnya dipersentasekan aja. Misalnya tuh 5% dari total APBA untuk penyiaran. Teknisnya kan bisa diatur oleh gubernur. Teknisnya gimana uang 5% ini disalurkan gitu. Kayak kanun pendidikan lah. Kalau kanun pendidikan sama undang-undang pendidikan itu kan 20%. Harus untuk sektor pendidikan. Nah, kita maunya kalau bisa penyiaran itu gitu juga. Sehingga nggak miskin-miskin kali itu penyiaran daerah. Nah, kalau dia tumbuh, stimulus pemerintah ada, tumbuh, kan bagus juga untuk Aceh gitu. Promosinya bagus, bau-bau serem Aceh itu udah hilang, kan gitu kan. Kalau sekarang kan orang masih nganggap agak-agak serem nih, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kayak judul film aja, ngeri-ngeri sedap. Gitu sih, dan kita belum tumbuh ekosistem bisnis penyiarannya. Ini kan bisa kita lihat dari angka-angka radio dan TV kan. Radio cenderung makin lama makin dikit karena mati, nggak sanggup hidup lagi, dia nggak kalah bersaing dengan TV, kalah bersaing dengan medsos, YouTube, Facebook dan lain-lain. Maka ini perlu stimulus tadi itu. Dan kalau pemerintah punya duit didistribusi dengan teknis tertentu misalnya, kan nggak mati nih. Sembari mereka investasi untuk pengembangan new medianya gitu. Kalau nggak ada stimulus, yakin saya mati. Utamanya radio. Kalau TV mungkin agak berak-berak sedikit pun dia masih bertahan lah. Gitu sih. Secara teknis bagus. Aceh itu siap lah. Dari Aceh Utara kemari ke Banda Aceh itu siap. Tinggal lagi kan, ini kan soal waktu saja. Pemerintah belum tiup peluit November gitu. Kalau nggak molor lagi. Kalau molor lagi gimana? Kesiapannya udah siap semua, masyarakatnya, pemerintahnya, semua udah siap sih. Gitu. Dan harapan saya tuh ke depan tuh harus ada pembeda. Kita nih nggak boleh selalu memandang seragam gitu. Dari kacamata Jakarta, harus ada pembeda antar daerah dan Jakarta. Orang industrinya beda, jumlah penduduknya beda, karakternya beda. Masa iya kita mau pandang seragam? Harus berbeda. Misalnya ada pemberlakuan untuk daerah tuh A, B, C, D gitu. Untuk pusat tuh yang siaran nasionalnya A, B, C, D gitu. Sehingga nggak berat-berat kali orang daerah itu. Kalau bisa tuh industri TV daerah tuh tumbuh gitu. Sehingga pengangguran kita berkurang. Kalau TV daerahnya kaya ini kan bagus gitu. TV daerah kita di Aceh kan nggak ada yang kaya-kaya banget gitu. Masih berat juga hidupnya kan. Gitu kira-kira. Dan kita bakal main game menjawab pertanyaan yang cepat. Jadi jawaban di antara kedua pilihan ini. Oke, gunung atau pantai? Gunung. Karir atau keluarga? Karir. Buku atau film? Film. Minuman dingin atau minuman panas? Dingin. Genre komedi atau genre drama? Komedi. Baju hitam atau baju putih? Hitam. TV atau YouTube? YouTube. Festival seni atau festival musik? Festival musik. Teman kaya atau teman setia? Teman setia. Memberi hadiah atau menerima hadiah? Menerima lah. Oke, tinggal di kota atau tinggal di desa? Desa. Kerja dari rumah atau kerja dari kantor? Dari rumah. Liburan di Indonesia atau liburan di luar negeri? Indonesia lah. Oke, sip. Sip. Nah, silakan tutup Pak. Terima kasih. Tonton terus channel YouTube
kita di ruang siar, karena masih banyak cerita lain, ada nanti tentang Dani, tentang topik, tentang semua kita di sini. Ya, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.